Hello good people, welcome back to History Zero Nine. Berbicara tentang mumi, tentu hal itu tidak dapat dilepaskan dari proses pembalseman. Lebih khusus lagi, teknologi mumi tersebut dipopulerkan oleh bangsa Mesir kuno. Mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan dikarenakan perlindungan dari dekomposisi oleh cara alami atau buatan, sehingga bentuk awalnya tetap terjaga. Ini dapat dicapai dengan menaruh tubuh tersebut di tempat yang sangat kering atau sangat dingin, atau ketidakadaan oksigen, atau penggunaan bahan kimiawi. Pada beberapa tahun belakangan, kenyataan tersebut seakan mendapat pengecualian setelah ditemukan 3 remaja yang menjadi mumi bukan karena dibalsem seperti pada umumnya. Suhu dingin tinggi di sebuah pucuk gunung ternyata dapat menyebabkan tubuh menjadi awet alias menjadi mumi. Berita ini sudah bukan berita baru lagi, akan tetapi masih sangat menarik untuk melihat kembali seperti apa fenomena mumi jenis baru yang ditemukan ini. Berbeda dengan mumi yang beredar di Mesir pada umumnya, yang biasanya para raja atau orang-orang terhormat yang menjadi mumi. Children of Luleleko, begitu sebutan 3 mumi ini, adalah mumi yang masih usia remaja dan anak. Mereka ditemukan di puncak Gunung Lulailako pada tahun 1999 dengan ketinggian 6.739 meter di atas permukaan laut. Gunung itu sendiri terletak di antara 2 negara Amerika Latin, yakni Peru dan Argentina yang dahulu tersebar suku Inca. Oleh karenanya, 3 mumi ini merupakan anak-anak dari zaman Inca pada 500 tahun sebelum Spanyol datang pada abad ke-15. Sebutan dari 3 mumi ini adalah La Doncella, La Lina del Rayo, dan El Nino. Hal lain yang membuat mumi asal Lulailako ini semakin istimewa adalah kondisi yang masih sempurna. Dalam artian, kondisi kulit dan organ dalam seperti organ yang baru meninggal dan bukan seperti mumi-mumi yang ditemukan di piramida Mesir. Para dokter menggelengkan kepala mereka dan mengatakan jika mumi-mumi ini tidak terlihat berusia 500 tahun, tapi seperti baru saja meninggal beberapa hari lalu. Cerita Johann Reinhardt, penemuan dari mumi ini. Lebih lanjut, Johann menyebut jika 3 mumi ini adalah mumi paling terjaga keawetannya dalam sejarah penemuan mumi. Mumi tertua yang ditemukan di Lulailako adalah La Doncella atau gadis perawan. Ia masih dalam keadaan utuh, hingga rambutnya yang dikepang itu pun masih nampak baik. Gadis yang diperkirakan berusia 14 hingga 15 tahun ini dianggap bukan gadis biasa. Kami menduga bahwa Maiden bukanlah gadis biasa, melainkan Aklas atau perempuan pilihan yang dipilih saat usianya menginjak masa pubertas. Ia hidup jauh dari masyarakat sekitar dan di bawah bimbingan pendeta, kata peneliti. La Doncella membeku selama 500 tahun dengan posisi duduk dan nyaris seperti orang yang tertidur. Ia masih mengenakan pakaian lengkap yang utuh, lengkap dengan perhiasan kerang, emas, pahatan perak, dan benda identik lainnya. La Nina del Rayo atau juga dikenal sebagai gadis halilintar adalah mumi remaja lain yang ditemukan di Lulailako. Berbeda dengan La Doncella, La Nina masih berusia 6 hingga 7 tahun. Selain itu, tubuhnya terlihat lebih rusak dari lainnya. Tubuh La Nina rusak karena ia kemungkinan tersambar petir setelah meninggal atau dikorbankan. Wajah dan punggungnya menghitam dan rusak karena sambaran petir. Oleh karenanya, mumi ini disebut sebagai gadis halilintar. Apakah Atta Halilintar juga tersambar petir? Yang kemudian El Nino. El Nino tidak hanya jadi mumi berkelamin laki-laki yang ditemukan pada tahun 1999 silam di Gunung Lulailako, namun juga jadi satu-satunya yang terikat. Mumi laki-laki ini masih berusia 4 tahun. Di tubuhnya ditemukan bekas muntahan tanda penyakit diare. Para peneliti berasumsi jika ketiga mumi ini adalah tumbal dari ritual kuno bernama Copa Coca, sebuah ritual pengorbanan nyawa yang dilakukan oleh suku Inca. Sejarah Spanyol menduga jika anak-anak Inca dikorbankan untuk alasan beragam sebagai tonggak hidup penting bagi Inca saat terjadi perang serta bencana alam. Namun ada pula yang terjadi karena memang merupakan ritual rutin, ujar Dr. Emma Brown.
Dari penelitian sampel rambut, ditemukan bukti jika sebelum meninggal, mumi-mumi ini mengonsumsi daun koka yang mengandung zat kokain. Konsumsi daun koka ditemukan dalam setahun terakhir sebelum kematiannya. Sedangkan alkohol diminum dalam beberapa minggu sebelum dibawa ke puncak gunung. Dalam situasi ini, kami berasumsi jika kombinasi dari tempat pemakaman dengan alkohol dan suhu dingin di gunung dengan lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut, dia pasti meninggal dengan tenang, ujar Dr. Brown. Saya menyarankan apabila ada yang ingin menjadi mumi, lebih baik Anda masuk ke kulkas dengan kedinginan maksimal lah. Dengan kedinginan maksimal dan dibiarkan beberapa tahun, Anda akan menjadi mumi. Dan cerita pun selesai.